Oke, Aca, silakan. Oke, Kak. Di Philadelphia ada pintu yang terbuka dan pintu yang tertutup. Bagaimana, semua setuju? Setuju, Mice. Setuju. Jadi, ingat kan yang kemarin kan? Pintu yang terbuka dan pintu yang tertutup. Tertutup. Ini kan? Oke, terima kasih. Mantap. Siapa selanjutnya, Manda? Oke, selanjutnya boleh Kak Matthew yang jawab. Philadelphia adalah orang-orang yang menang. Oke. Semua setuju? Setuju. Oke, mantap lagi. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya aku mau Kak Rachel, boleh? Oke, Kak Rachel. Revelation 3 ayat 12 yang mengatakan oleh Jesus, buktinya Yesus bilang, "My God." Mantap. Betul semua? Setuju. Setuju, Iya. Mice. Sebenarnya ini udah ada jawabannya ya, buktinya Yesus ya. Iya. Oke, nomor 4. Oke, nomor 4 aku mau Semi, boleh? Semi, silakan. Mice, kayaknya aku sini belum dapat Mice nomor 4. Apa jawaban Sami? Oh, yang aku ingat sih Mice yang terakhir aku pakai Philadelphia adalah akan ditulis name of God sama seperti Revelation 13 ayat 12. Oke, ayatnya salah. Oh. Revelation 3 ayat 12. 13 ayat 12 tadi Sami bilang. Ya, Ini Mice, sama seperti ayat apa? Sama seperti. Berarti ayatnya bukan Revelation 3 ayat 12 dong, Sami. berarti Revelation 3 ayat 12, Mice. Sami, kalau sama seperti artinya ayat selain Oh, Revelation iya, Mice. 12. Karena name of God-nya ada di Revelation 3:12, betul nggak? Nah, iya, betul. Jadi Revelation 14 ayat 1, Mice. Itu dia. Oh, oke, Mice. Boleh Iya. semua? Masih salah. Oke. Oke, selanjutnya apa ya? Daryl, boleh jawab, Daryl? Halo, Halo, bisa dengar, Daryl. name of city of God adalah Namanya siapa? City of God-nya namanya apa? Kota apa? kota Depannya J. Jerusalem, Lalu kata New Jerusalem. mantap. Yang merupakan apa? Yang merupakan TT. Ada yang mau bantu Daryl kalau Daryl belum tahu? ya boleh Siapa yang mau bantu Daryl? Kak Seli. Oke, Kak Seli apa? New Jerusalem ini merupakan TT. Apa TT? Seli belum bisa jawab. Enggak ikut. Oh, belum. Siapa yang bisa? Jadi Aku bisa, Kak. boleh coba. Oke, boleh. Silakan. Aku, kalau menurut aku itu tempat tujuan.
Betul, tempat tujuan. Boleh? Masih ingat nggak yang waktu itu Iya. 104 tujuannya kan? Iya. Itu dia. Oke, lanjut. Nomor 6. Di nomor 6 aku mau balik lagi ke Aca. Komanda aja belum dapat, Kak. Oh ya. Apa yang Aca dapat deh? Coba dulu. Oke. Oh, ini Mice. Philadelphia adalah Philadelphia adalah kalau aja misalnya gini Mice. Adalah apa? Adalah apa, Cak? Iya, belum dapat tapi sudah dapat listen. Iya. Philadelphia kita sebut apa Aca selama ini? Adalah apa? Gereja Mice. Oke, Aca tanya siapa? Ayo bantuin Aca. Ke Sami kata Mice. Oke, Sami silakan. Mice yang aku lisan begini, Philadelphia adalah 144.000 karena kata jembatannya name of God atau Jesus. Apakah God itu sama dengan Jesus? Berarti percaya Trinitas dong. Oh iya, nah, Mice. Atau apa nih? Ayo, God kata lainnya apa? Father. Father. Masih ingat nggak? Iya, betul. Iya. Kalau Revelation 3 ayat 12 itu name of God. Kalau Father itu di Revelation 14 ayat 1. Gimana? Iya, Mice. Oke. Betul, jawab. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya aku mau Kak Matthew jawab. Kak Matt. City of God. Oke. Bukan itu. Kira-kira apa jawabannya? Ada di mana? Siapa? Matthew mau minta siapa? Aku. Oh, Manda, boleh. Apa Manda? Di atas Bukit Sion. Oke. Bukit Sion 2. Kalau 3 apa? Inggris. The Mount Zion. Betul. Kok salah. Oh. Boleh? Pakai Z, Mice. Bisa semua? Bisa, Kak. Oke. Lanjut lagi. Siapa lagi? Manda, 8. Oke, selanjutnya aku mau ya, Kak Semi, boleh? Aku ya, Kak. Iya, Oke. Semi. Ini aku belum dapat, semua aku ada recensi. Philadelphia adalah Church of God yang Kan namanya. kalau God bukan di ayat apa di Hebrew? Church of San. bukan di ayat ini. Yang lain boleh jawab. Church of apa? Firstborn. Betul, Oh. Rachel. Ingat kan ini di Hebrew kan? Iya. Yang dia mau assembly, General Assembly, Church of Iya, betul, Firstborn. betul. Yang namanya apa, Sami? Yang namanya Ada yang dapat nggak ini? bingung sekali. Oke, Matt. Aku tercatat di buku surga. Betul, itu dia. Oh, iya betul. Berarti Oke. Jadi Church of Philadelphia ini Church of the Firstborn yang namanya tercatat di buku surga. Oke? Oke, nomor 9. Apa, Manda?
Nomor 9 aku mau Kak Rachel jawab. Kata lain firstborn adalah, kayaknya yang ini aku juga belum dapat, Kak. Oke. Ada yang udah dapat atau nggak ada yang dapat ini? Mice aku nggak dapat, tapi aku mau coba Mice. Oke, apa? Kata lain firstborn adalah born again Oke, betul. dengan water and spirit. Lupa ayatnya Mice. Balik spirit and Ayatnya water. Ayat di mana? Dan 33 ya. dan 6 ayat 33. Bukan. 3 ayat 5. 3 ayat 5. Itu dia. Oh, aku kebalik water sama 3 ayat spiritnya 5. doang. Iya. Oke. Oke. Nomor 10. Manda, siapa? Oke, untuk yang terakhir aku mau Daryl, boleh? Oke, Daryl. Aku belum dapat sih yang itu. Oh, belum dapat. Daryl mau minta tolong siapa? Tolong Kak Rachel. Oke, Kak Rachel tolong. Second coming bukan, Kak. Oke, betul. Ayatnya? Daniel 12:1 Mice. Kan. 3:12 ya? Bukan ya? Bukan. Revelation 3 ayat 11. Betul, Revelation 3 ayat Aduh. 11. Bagaimana bisa? Bisa ya? Bisa. Kita lanjut ya ayat lagi. Nomor 11-nya sampai 19 ya. Oke. Ini ada pelajaran-pelajaran yang lama juga ya. Masih ingat nggak? Oh ya. Waduh. Oke, apa lagi Manda? Lanjut. Oh, banyak ternyata. Oke. Selanjutnya aku mau Aca jawab. Oke, Aca. 11 ya Mice. Ya. Church of Philadelphia tidak percaya bahwa Yesus adalah God the Son. Mantap Aca mantap. Oke. Lanjut, siapa Manda? Aku mau Kak Matthew jawab. Oke, Kak Matthew. Cek kuesnya Mice. Oke, Aca. Waktu itu aku jawab apa ya? Berarti 2, 3, 4. Yang membuat saya tidak berhubungan dengan Babylon, saya harus apa? Di dalam atau keluar, Matt? Keluar berarti Kalau keluar ayat 4. Nah, oke, mantap. Boleh? Oke, lanjut lagi. Boleh. 13. Nomor 13 aku mau apa ya? Daryl jawab. Oke, Daryl. Yang keluar dari Babylon, Yesus katakan sebagai Daryl dapat nggak ini? Oh, Daryl LR. Ada yang dapat nggak ini? Belum ada Mice. Sami emang tahu semuanya. Enggak Mice, aku enggak Mice. Oh, oke. Yang lain, Rachel, Sally nggak dapat ya? 13 ya? Iya. Apa ya? MS, bahasa Inggris. My servant. Bukan. Siapa yang kalau dipanggil selalu dengar? My sheep. My sheep. Masih. Itu tuh.
Betul nggak? Aku jawabnya Betul, my dari kemarin people. dibilang begitu. Oh, karena Waktu- dibilang apa? My sheep hear my voice, kan? Iya, betul. Itu dia. Jadi nggak perlu khawatir. Untuk orang yang akan keluar dari Babylon adalah orang yang dengar Tuhan Yesus punya suara. Panggilan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan mereka adalah my sheep. Oke, nomor 14. Manda. Oke, nomor 14 aku mau Sally. Boleh jawab? Oke. Wah, ini pelajaran lama nih. Ayo, Sally. Jadi jawabnya 70 weeks are determined. Mantap, Sally. Wow. Setuju, Mice. Oke. Lanjut. Nomor 15, Manda. Siapa? Ini harus di restart dulu. Lanjut, nomor 15. Oh, Yes, pilih aja nggak apa-apa. Oke, nomor 15 aku mau pilih Kak Matthew. Jawab. Oke, Kak Matt, silakan. Cut off. Gimana? Yang lain setuju? Setuju. Oh, mantap lagi. Oke, nomor 16. Oke, nomor 16 aku mau Kak Rachel jawab. Kak Rachel? Ini waktu itu aku juga kirim ke Kak Gi, aku nggak ngerti sama soalnya. Oke. Ini Aca, Mice. Oke, Aca apa? Yang dipotong dari jangka waktu yang lebih panjang. Betul. Berarti aku udah salah tulis dong. Nah, ingat kalau yang potong-potong pelajaran 2300 kan? Betul, Mice. Oke, mantap. Lanjut, nomor 17. Apa, Manda? Oke. Nomor 17 itu aku mau Kak Matthew jawab lagi. Apa ya? Apa ada Belsyazar, Nebukadnezar, Cyrus atau Darius ya? Cyrus berarti, Cyrus. Oke, Nebukadnezar, Belsyazar, Cyrus. betul itu dia. Daniel 1 kan Nebukadnezar kan? Iya, Kak. Oh iya. Ini kan yang menawan bangsa Israel kan? Kalau Daniel 5, Belsyazar, Belsyazar. Lalu kalau Daniel 10, Cyrus. Oke, lanjut. Selanjutnya aku mau Daryl jawab. Apakah Daryl sudah balik? Kak Dero putus. Ya. Oke. Kalau gitu aku mau ya? Aca lagi, boleh? Oke, Boleh, Kak. Aca. Daniel hidup sampai Cyrus, Mice. Ayat Aca. Salah, Mice. Daniel 121. Mantap Aca. Lanjut Manda. Sebentar lagi selesai. 19 aku mau Sally jawab. Sally, silakan. Paus Pius 6. Waduh, mantap. Jadi ingat ya yang lama-lama ya. Oke, nomor sampai 23 kan kemarin. Oke. Lanjut. Siapa lagi, Manda? Oke, selanjutnya aku mau Kak Rachel. Oke, Kak Rachel. King of the North, Isaiah 14 siapa? Lucifer. Mantap. Oke, lanjut lagi. Nomor 21. Oke, nomor 21 aku mau Semi jawab. Aku ya, Kak. Ya, Semi.
Sungguh. Yang menyerang King of the North di 1798 adalah First Army. Itu sobat Army. Mantap. Oke. Lanjut. Nomor 22. Siapa, Manda? Nomor 22, aku mau Sally, boleh? Oke, Sally, lanjut. Oke. Pasukan Prancis dipimpin oleh Jenderal Berthier yang diperintahkan oleh Napoleon Bonaparte. Betul. Bonaparte. Lanjut. Nomor 23. Oke. Nomor 23, aku mau aku mau coba jawab deh, Kak. Boleh. Oke. Jadi 1260 terjadi dari tahun 538 sampai 1798. Mantap. Oke. Inilah kita punya live quizzes kemarin ya. Minggu hari apa? Senin ya. Oke. Ada pertanyaan? Bisa semua mengerti? Aku bisa. Ngerti. Aku ngerti. Oke, puji Tuhan. Sekalian Mice. review ya. Sami mau tanya nih, Cek. Mau bertanya Mice, Oh, mau bahas boleh. screenshot Mice. Oh, Mau Sami. bahas Oh ya, screenshot. oke, boleh. Silakan. Sudah? Sudah, Cek. Oke. Nih. Oke, udah, Cek. Oke, udah ya. Oke. Kalau gitu, kita akan lanjut. Kita punya, kemarin kan kita udah belajar Philadelphia Church kan? Kita tahu tujuan mereka pemenang, dan mereka adalah 144.000 yang punya name of God atau name of Father di Mount of Zion, yang dimana di Mount Zion itu ada New Jerusalem, yang adalah kota Tuhan, yang mana nama-nama orang-orang yang 144 atau Philadelphia ini tercatat di dalam buku surga. Ya, bukan buku gereja yang di dunia, tetapi tercatat di buku surga. Ya, dan mereka semua akan berdiri di Mount Zion, yaitu New Jerusalem, yang punya matra ya, name of God ya, atau name of Father ya. Oke, sampai situ masih ingat semua kan? Nah, sekarang kita Masih. mau melihat gereja selain Philadelphia. Apa judulnya? Gereja selain Philadelphia. Itu dia. Oke? Jadi kita udah belajar Philadelphia, tapi kita mau belajar gereja selain Philadelphia. Oke? Kita mau lihat gereja selain Philadelphia. Oke, kalau gitu kita mau minta kesediaan dari Rachel, boleh baca ayat Revelation 3 ayat 7. Tunggu, aku buka ayatnya dulu ya. Silakan Rachel. Mau yang Inggris atau Indonesia, Kak? Indonesia nggak apa-apa. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wow. Oke. Jadi kita lihat di sini bahwa di sini adalah masa gereja apa? Atau periode gereja Philadelphia. Boleh?
Yep, boleh. Dan periode gereja Philadelphia ada yang pintu apa? Terbuka dan tertutup. Oke? Oke, nah sekarang kita mau lihat ya. Kita mau lihat di sini. Apa gereja itu ada 7 gereja kan? Ada 7 gereja dan ini periode gereja Philadelphia. Jadi 7 gereja itu kalau kita belajar tentang 7 gereja itu melambangkan 7 periode gereja, boleh? Jadi gerejanya ada berapa? Apakah ada 7 gerejanya? Kalau dibilang 7 gereja itu apakah ada 7 gereja? Tidak. Tidak. Karena Tuhan punya tubuh ada berapa? 1. Itu. Kalau tubuh Tuhan cuma 1, artinya apakah dibilang bisa bilang 7 gereja? Artinya enggak bisa. Bisa dong dibilang ada 7 gereja. Betul nggak? Karena tubuh. Jadi ini kan kalau dibilang kan Kristus itu apa? Kepala kan? Iya. Lalu tubuhnya adalah apanya? Gereja. Gereja. Apakah gambarnya gini, Sally? 1, 2, 3, 4, gini. 5, 6, 7, gini. Kayak bunga jadinya ini. Iya. Tubuhnya ada berapa? 1. Nah, jadi artinya kalau dibilang 7 gereja itu bukan artinya ada 7 gereja. Iya. Berarti ada maksud lain dari 7 gereja ini. Iya. Jadi dibilang ketujuh gereja itu adalah 7 periode gereja yang masing-masing di setiap periode ada gereja Tuhan yang cuma 1. Gimana? Mengerti? Mengerti, Kak. Jadi artinya ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya 7 gereja, 7 itu melambangkan ada 7 apa? Periode. 7 periode. Sedangkan gerejanya ada berapa? 1. 1. Jadi di setiap periode sudah pasti ada gereja Tuhan atau ada periode yang nggak ada gereja Tuhan? Yang mana? Ada gereja Tuhan. Nah, jadi di setiap periode ada apa aja? Ada 7 gereja, Mice. Ada 7 gereja, setuju itu semuanya? Tidak, Mice. Enggak. Oke, coba Manda jelaskan ke Aca dulu. Ayo Aca, semangat. Iya, oke, Kak. Oke. Jadi di Revelation 3 ayat 7 itu dibilang bahwa ini tuh terjadi di periode gereja Philadelphia. Dan di sini ada pintu yang terbuka dan tertutup. Nah, oke. Jadi periode gereja itu nggak sama aja sama berapa gerejanya. Jadi kalau misalnya ditanya aja, periode gereja ada 7. Itu apakah artinya gerejanya ada 7 aja? Enggak, Kak. Enggak aja. Itu gerejanya ada 1, tapi periodenya aja yang berbeda aja. Oke, Kak. Karena kenapa Aca? Cuman ada 1 gereja Tuhan. Karena Yesus tubuhnya cuma 1, Mice. Betul. Jadi kalau dibilang, 7 gereja, artinya ada 7 gereja. Aca setuju nggak itu? Enggak, Mice. Karena bertentangan dengan prinsip apa? Efesus 5 ayat 25, 26, 23 bilang Kristus kepala dan tubuhnya ada berapa? Satu, Mice.
Jadi artinya 7 itu melambangkan apa? 7. Kalau dibilang 7 apa? Oh, 7 itu ngomongin apa? Ada 7 gereja, benar atau salah? Aca? Kalau dibilang 7 gereja, salah atau benar? Oh, 7 gereja artinya ada 7 gereja. Aca setuju atau enggak? enggak, Mica. Karena Karena gereja, gereja cuma satu, Mica. gereja apa? Gereja Kristus, Mica. Betul. Jadi kalau dibilang angka 7-nya itu melambangkan ada apa? Periode. Ada berapa periode? Ini periode, Mica. Betul. Jadi di periode pertama udah pasti ada gereja Tuhan nggak? Ada. Ada. Di periode kedua ada nggak, Aca? Ada, Mica. 3 ada nggak? Ada, Mica. Nah, tapi gerejanya cuma berapa? Satu. 1. Ya. Karena tubuh Kristus cuma berapa? Satu doang. 1. Masa Kristus bilang, kamu jangan bersinah. Terus apakah kalau Tuhan Yesus bilang jangan bersinah, kita kalau punya istri cuma 1, kira-kira apakah Kristus punya 7 istri? Bisa nggak dibilang gitu kalau Kristus hukumnya bilang jangan bersinah? Tidak, Mica. Enggak dong. Bagaimana? Boleh? Boleh, Mica. Itu bertentangan kan sama hukumnya kalau misalnya, oh ada 7 gereja, artinya ada 7 istri dong. Nanda. Enggak kan? Nah itu reasonnya ya, supaya kita belajar bukan cuman hafalin, oh ada 7, ada ini. Enggak, kita tahu reasonnya. Enggak mungkin Kristus mempunyai ada 7 istri, betul enggak? Jadi 7 itu lambang apa? 7 itu lambang Ada ada 7 apa? periode. Periode. Nah, dan di masing-masing periode ada berapa gereja, Aca? Mica. Nah, mantap. Boleh? Jadi sudah pasti di setiap periode ada dia punya gereja. Jadi periode pertama Efesus, Smyrna, apalagi? Pergamos, Tiatira. Tiatira, Sardis, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Philadelphia, Laodikian. Laodikia. Ih, Bisa semua ini? Dia Bisa. punya gereja-gereja bisa ya? Oke. Mari kita lihat di sini ya. Cik, ini ayatnya di mana? Ini kamu bisa buka di Revelation 2 ayat 1 sampai akhir, terus Revelation 3. Kalau Revelation 3 ayat 7 tuh mulainya Philadelphia, tapi ini mulai dari Revelation 2 ayat 1 ya. Oh, oke. Ini kan Revelation 3 ayat 7. Dan kita tahu di Philadelphia ada pintu terbuka, kan? Dan ada pintu tertutup. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat di sini kita tahu ada yang terbuka dan tertutup. Dan yang pegang kunci siapa di sini? Daud. Ini kuncinya kunci Daud. Bukan berarti yang pegang Daud. Yang siapa yang ini? Philadelphia, Mica. Coba. Yang kudus dan yang apa? Yang benar. Ini kira-kira yang apa namanya? Kita tahu di sini yang bicara kan sama John siapa? Jesus. Tuhan, Mica. Tuhan siapa aja?
Tuhan Yesus, Mice. Oke, mantap. Oke, nah sekarang kita mau lihat ya, ada pintu yang terbuka dan tertutup, oke? Ini gambar apa? Ka'bah, Mice. Ka'bah. Ka'bah. Betul? Apakah ada ini kan, ada perpindahan kan setiap saat kan? Begini kan? Boleh? Boleh, Mesbah Mice. sama dengan apa? Mesbah. Altar. Mesbah lambang apa? Lambang. Mesbah apa? Kayu Mesbah salib. kayu salib. Oh iya. 31 apa? Mati Tuhan Yesus mati? 31 Ada. Ade. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga kan? Iya. Berapa hari naik ke surga? Setelah berapa 40 hari? Berapa? Tinggal 40 hari, Mice. 40 hari. Walaupun kita belum belajar ini ingat aja dulu ya. Jadi 40 hari, terus Yesus naik ke surga kan? Iya. Ini kan masih di bumi kan? Masih di bumi. Lalu Yesus naik ke mana? Surga. Masih ingat nggak? Murid-murid disuruh tunggu berapa hari? 10. 10 hari. Dan 40-10 apa yang terjadi di situ? Peristiwa apa? Pentecost. Nah, Pentecost, bro. Murid-murid lagi di apa namanya di Pentecost kan? Iya. Pentecost. Nah, lalu waktu di Feast Pentecost ada mereka kecurahan apa? Roh Kudus. Kecurahan roh. Oke, mereka kecurahan roh. Nah, mari kita lihat di sini ya. Mazmur. Oke, ya. Tunggu ya. Sally, ada pertanyaan sayang? Iya, Baturan tadi. Oh iya ya. Kalau ada yang bingung tanya aja ya. Ya, ini hilang gambarnya. Oke. Jadi tadi itu ada ini. Lalu ada ini. Lalu ada Ayo bangun. Kita buka mic. jadi ini adalah kayu salibnya. Ya. 31 AD. Lalu di sini Yesus masih ada selama 40 hari di bumi. Lalu disuruh tunggu 10 hari. Lalu di sini adalah kecurahan roh. Curahan roh atau Pentecost. Oke. Dan di sini Boleh nggak? sorry. Dan ini Pentecost. Dan murid-murid ada di ruang atas kan? Oke. Iya. Mari kita lihat di sini ya. Mazmur 133 ayat 1. Daryl boleh baca? Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Oke. Terus ini mau tanya, Cik. Ya. Tadi ini kita membuktikan, kita mau cerita apa itu pintu terbuka dan tertutup ya, Cik? Iya, betul. Pintu terbuka dan tertutup. Oke, sayang? Oke, Cik. Thank you, Cik. Sama-sama. Nah, jadi ini ada persatuan, betul? Mereka diam bersama-sama dalam unity, betul? Iya. Oke, mari kita lihat ini. Coba, tolong Sally baca. Oke, Cik. Ketika tiba hari Pentekost, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, kalau one accord ini adalah satu pikiran, one mind. Oke? Coba lihat apa kata lain one accord. Main atau main. Oke? Wow. Dan berkumpulnya di satu tempat, betul? Dan dibilang di sini saudara-saudara berkumpul bersama dalam persatuan. Persatuan kira-kira apakah cukup cuman satu tempat tapi nggak satu pikiran? Tidak cukup. Tidak cukup kan? Jadi harus satu pikiran dan satu tempat. Jadi kalau unity ini kata lainnya one accord dan one place, betul nggak? Iya. Itu kan? Oke. Sampai sini mengerti semua? Mengerti, mengerti. Jadi Sami, accord kata lainnya apa? One mind nih, Cek. One mind. Dan apakah one mind itu di satu tempat? Iya, betul nih, Cek. Dan mereka di sini berkumpul bersama-sama dalam unity. Iya, nih, Cek. Persatuan. Kira-kira persatuan itu kira-kira mantap nggak? Di satu tempat tapi nggak satu pikiran. Mantap nggak? Oh, tidak, nih, Cek. Jadi kata lain persatuan itu satu pikiran dan di satu tempat. Betul nggak? Iya, nih, Cek. Nah, jadi artinya kalau misalnya yang di Pentecost itu mereka bukan hanya di satu tempat aja, karena bisa aja orang di satu tempat tapi nggak satu pikiran. Iya, betul nih, Cek. Nah, itu dia. Jadi paling penting di satu tempat, tapi sebelum di satu tempat, orang yang di satu tempat itu satu pikiran semua. Itu kata lainnya unity. Boleh? Oh. Bisa? Bisa semua? Manda, Rachel bisa ngerti itu? Jadi apakah Mazmur 133 ayat 1 ini lagi ngomongin cerita Pentecost, di mana murid-murid sedang berkumpul di satu tempat dan satu pikiran? Iya. Oh iya, Kak. Oke, mantap. Sampai sini sudah jelas semua? Sudah, Cek. Oke. Jelas, Kak. Oke. Kita baca apa tadi? Sekarang Mazmur lagi ya. Kita baca ayat 2. Kita minta kesediaan dari Hani. Hani udah bagus sinyalnya? Bisa dengar? Bisa, sayang. Mazmur 133 ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Oke. Jadi di sini ada minyak yang ditumpahkan ya, ditumpahkan dari kepala sampai janggutnya Harun. Harun seorang apa? Imam. Jadi
Aaron atau Harun ini seorang apa? Imam. Dan imamnya lagi dikasih apa? Minyak. Minyak. Oke? Bisa semua? Ikut jalur ceritanya ya. Oke. Sampai sini ada yang masih bingung atau semua udah jelas? Jelas, C. Oke, mantap. Sally ngerti ya. Iya, C bisa. Diulang apa yang Psalm 133 ayat 2 Kak tadi? Sorry, Amanda tadi agak putus. Boleh ulang? Apa? Boleh ulang? Yang Psalm 133 ayat 2 itu boleh diulang, Kak? Oh, boleh. Jadi ini lagi ngomongin tentang siapa? Orangnya yang sedang dikasih minyak. Tentang Harun, Kak. Harun, mantap. Lalu Harun di sini ada koneksi. Jadi waktu ada yang berkumpul, ada imam yang sedang dikasih minyak. Betul nggak? Iya, Kak. Nah, itu aja. Boleh? Oke, Kak. Oke. Nah, thank you. Sama-sama. Jangan hilang dia punya alur cerita ya. Karena akan tambah ini lagi, oke? Nah, jadi minyaknya ini turun dari mana dulu? Kepala, terus ke janggutnya, lalu sampai ke ujung jubah, boleh? Ya. Lalu kita baca ayat 3. Kita boleh minta yang baca ayat 3, Aca. Belum dibuka mic-nya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wow. Jadi waktu minyak ini turun itu sama dengan ada yang di Mount Zion. Masih ingat Mount Zion? Dan yang turun di situ apa? Yang turun apa? Minyak. Embun. Jadi di sini apa sama dengan apa? Minyak sama dengan dew. Betul. Sampai sini ngerti nggak semuanya? Kalau di imam, yang turun apa? Minyak. Minyak. Kalau di Mount Zion yang turun apa? Embun. Embun. Jadi artinya waktu ada yang berkumpul, ada imam yang dikasih minyak, dan waktu itu juga ada embun yang turun di Mount Zion. Boleh itu alur ceritanya bisa ngerti? Boleh, Mica. Oke, siapa yang mau ulang itu? Coba, siapa? Sally, coba ulang. Oke, C. Jadi, dari mana nih sih tadi? Waktu ada yang apa? Jadi waktu ada yang ditumpahkan minyak di kepalanya ada yang imam, berkumpul bersama-sama itu dulu Sally. Waktu ada yang berkumpul, ya. Oke. Jadi waktu ada yang berkumpul bersama, terus mereka one accord, one mind, itu ada yang dituangkan minyak ke kepalanya, yaitu imam. Dan minyaknya itu mengalir dari kepala ke janggut sampai ujung jubah. Nah, terus di Psalm 133 di situ dibilang seperti Mount Zion yang turun, yang diturunkan embun. Nah, jadi waktu ada minyak yang turun di imam, ada embun yang jatuh di Mount apa?
Oh, science. Nah, itu aja, Sally. Oh, Jadi urutannya apa? Waktu ada yang berkumpul, satu pikiran, ada imam yang dituangkan minyak, dan pada saat itu ada Mount Zion yang kejatuhan embun. Gimana? oke. Ya? Bisa cek. Oke. Rachel bisa, Manda bisa, Hani bisa, Daryl? Bisa cek. Oke, mantap, mantap. Oke. Dan waktu di sini mereka dapat apa? Berkat Mica. Dapat berkat. Dan bahkan life forever evermore, betul? Blessing and life, kan? Eternal life ini, oke? Oke. Jadi apakah penting kita untuk tahu ini? Karena ujungnya enak atau enggak enak? Enak. Dapat apa? Blessing sama eternal life. Siapa yang nggak mau kan? Blessing sama eternal life. Iya. Oke. Kalau gitu mari kita lanjut lagi. Ya, jadi udah ini semua. Nah, mari kita lihat. Satu Samuel 16:13. Matt boleh baca? Then Samuel took the horn of oil and anointed him. Him ini berarti Daud in the midst of his brethren, and the spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Oke. Di sini orangnya siapa? Yang diurapi. Apa? Siapa? Daud, Daud mau diurapi jadi apa? raja. Artinya waktu Daud diurapi sudah jadi raja belum? Sebelumnya belum jadi raja. Nggak mungkin kan seorang raja diurapi jadi raja. Bisa nggak gitu? Enggak. Jadi belum jadi raja. Makanya dia Urapi. anointed, betul? Dan di anointed pakai apa? Oil. Dan waktu di anoint pakai oil, apa yang bersama-sama dengan Daud? Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi kata lain oil apa? Spirit. Holy Spirit. Jadi waktu dicurahkan, dituangkan, diurapi dengan minyak, Daud hidupnya sekarang dipenuhi dengan roh. Dan Daud diurapi untuk menjadi raja. Bisa semua? Bisa. Oke, sekarang di sini siapa ini yang tadi di Mazmur 133 ayat 2 siapa? Harun. Ada Harun. Harun seorang apa? Kalau kita tahu. Imam. Artinya kalau ini dituangkan minyak, artinya Harun sudah jadi imam atau belum? Sudah. Baru diurapi udah jadi belum? Belum, Mica. Bagaimana? Jadi dia diurapi kan Harunnya kan? Iya. Harun diurapi, artinya Harun diurapi jadi apa? Dari imam. Imam. Jadi apakah waktu dia diurapi sudah jadi imam? Belum. Belum. Bagaimana? Semua sudah ngerti nggak itu? Oke, sudah ngerti ya?
Jadi artinya waktu ada yang berkumpul, waktu Pentecost ada yang diurapi jadi apa? Imam Ice. Boleh ngerti? Mereka. Nah, diurapi jadi imam, diurapi pakai oil kan di sini? Iya. Oke, pertanyaannya siapa ya kan? Karena Harun apakah masih hidup di zaman Pentecost? Enggak. Dia udah naik ke surga. Udah ke Bukan surga. Bukan. Enggak. Itu Musa saya. Harun masih ini ya. Iya. Sedikitnya Henok, Ci. Itu dia. Bukan Harun ya, Sally. Oke, coba kita ulang urutannya. Peristiwa apa? Pentecost. Ada yang apa? Ada yang diurapi menjadi imam. Betul. Ada yang diurapi jadi imam. Artinya sebelumnya dia imam nggak? Enggak. Oke. Oke. Lalu yang ketiga apa? Diunya jatuh kemana? Jatuh ke Mount Zion. Mantap. Boleh? Boleh, C. Oke. Bagaimana sampai sejauh ini bisa ngerti nggak? Bisa Mice. Oke. Mari kita lanjut lagi ya. Mari kita lihat di sini. Oke. Ini seru nih belajar Revelation 8, tapi kita ini ya. Coba Revelation 8 ayat 1, ada yang boleh baca? Kita minta kesediaan dari Manda. Oke, Kak. Revelation 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka mantra yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Oke. Lalu ayat 2. Rachel boleh baca ayat 2. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Oke. Jadi di sini ada berapa malaikat? Ada 7 malaikat. Dan dikasih apa sama malaikatnya? 7 Trompet. trompet. Mantap, 7 trompet. Ayat 3. Matthew boleh baca ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdekat mesbah dengan sebuah pendupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Oke, kalau another angel, apakah dia bagian dari 7 malaikat? Enggak. Jadi total malaikat ada berapa sekarang? 8. Oke, 8. Bagaimana? Mengerti? Lalu dia berdiri di depan altar. Jadi ada altar. Lalu altarnya itu ada golden apa? Kayak sensor. Dan ada
Incense, much incense. Lalu golden altar ini ada di depan apa? Throne, throne. Oke, sampai sini bisa ngerti? Jadi sih tadi another angel-nya tadi berdiri di mana sih? Yang mana sayang? Coba boleh ulang? Boleh ulang yang tadi sih yang ayat 3. Oke, ayat 3-nya di sini. Coba kita boleh minta Matt, coba Matt. Matt coba jelaskan. Coba Matt. Maksudnya dari awal ya. Iya. Jadi kan ada tadi kan di ayat sebelum ayat ini kan ada 7 malaikat dengan 7 trompet. Lalu ada malaikat lain, artinya malaikat lain ini bukan termasuk di antara 7 malaikat. Artinya nih malaikat lain, artinya malaikatnya lebih dari 7, artinya ada 8 malaikat. Jadi another angel ini dihitung 1. Jadi ini malaikat ke-8. Totalnya 8 malaikat yang having. Jadi di malaikat ini memiliki golden censer dan incense. Dan malaikat yang punya golden censer dan incense ini berdiri di hadapan atau di depannya tahta. Oke. Sally gimana? Mengerti? Iya bisa sih. Golden censer itu apa? Golden censer itu pedupaan emas. Kalau incense itu kemenyan. Oh, berubah. Boleh? Oke, Nah, sekarang kita mau lihat nih bisa. golden censer sama incense itu ada di mana? Altar, betul? Altarnya apa? Altar golden altar lagi kan? Iya. Jadi ada golden altar, ada golden censer, terus di depannya throne. Oke, mari kita lihat. Ini perintah untuk Musa bikin apa? Membuat apa ini? Altar of incense. Nah, altar of incense kan? Iya. Iya. Lalu altarnya ada apanya? Incense altar kan? Ada incense dari apa dia? Dari pure gold. Oh, artinya ini ada di mana ini? Golden censer, incense, golden altar ini ada di mana tempatnya? Di hadapan tahta. Di mana? Di mana itu? Di surga. Kan? Di mana di itu? Di mana letak altar of incense sih? Di depan throne. Abahnya di mana? Di surga. Bukan. Yerusalem baru. Enggak. Di apa namanya? Mana Kak? Di mana ini golden altar, golden censer, incense itu kita dapat di mana? Bilik suci. Bilik suci. Boleh? Bisa ya? Jadi ini ada di bilik suci, holy place. Oke. Artinya another angel adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. kan? Imam. Imam jawabannya. Apakah orang biasa bisa masuk ke Ka'bah? Nggak bisa, Tidak. Kak. Nggak bisa. Kalau masuk bisa mati kan? Yap. Nah, bagaimana? Bisa ngerti semua? Bisa, Kak. Oke. Artinya kalau ini holy place, throne itu tempatnya Bapa kan?
Artinya throne itu setelah altar of incense apa? Throne ini adalah apa? Mausoleum. Bilik Maha Suci. Betul. Bisa ngerti ini semuanya? Ci, boleh ulang Ci, tadi sedikit putus. Boleh? Kita minta Sally, tolong Sally. Sini Ci yang pengen. Rachel boleh Rachel. Sorry ya. Ini tadi diminta dijelasin dari bagian mana? Yang artinya another angel ini siapa? Habis itu langsung. Oh, jadi kan kita tahu kalau another angel ini dia seperti altar of incense itu kan, dia ada incense juga. Nah, terus kalau kita baca di Exodus, nah altar incense-nya ini itu ada di holy place. Nah, holy place itu kan tempatnya imam, berarti another angel adalah imam dan nggak boleh sembarang orang masuk ke holy place itu. Dan throne itu adalah tempatnya Bapa, berarti throne yang dimaksud itu kalau di Ka'bah kita lihat adalah most holy place. Nah, itu dia. Bisa Sally? Oke, mantap sih. Mantap. Bisa, thank you Ci. Oke. Mari kita lihat di sini ya. Revelation 8 ayat 4. Ayat 4 dulu lah. Dan ini malaikat lagi ngapain? Atau imam kan, kita tahu kan? Lagi offer apa? Prayer. Jadi imam ini lagi offer prayer dari orang-orang kudus. Ya kan? Jadi di waktu ini malaikat berdiri dan dia berdoa di depannya golden altar ini sedang mempersembahkan doa orang-orang kudus, artinya waktu saat ini ada, coba lanjutin, ada yang sedang berdoa. Betul, ada orang-orang kudus yang sedang berdoa, betul nggak? Iya. Oke, ayat 4, Sami tolong baca. Aku yang baca. Oke. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa-doa orang kudus itu dari tengah malaikat itu ke hadapan Allah. Oke. Jadi dibilang asap kemenyannya naik sama orang-orang doa orang-orang kudus dan ke hadapan Bapa, betul nggak? Karena Bapa di sebelahnya kan? Jadi asapnya naik gini kan? Kalau ini asapnya dari dupa itu kan? Nah, ke hadapan Bapa. Jadi yang mempersembahkan doa orang-orang kudus ini siapa? Imam. Mantap. Another angel. Betul. Imam. Oke, mari kita lihat. Tolong ayat 4-nya Aca baca. Ayat 5 ini. Ayat 5 sekarang. Nah, Aca baca. Nomor 5 maka Nomor 5 coba. Ayat 5, silakan. Oke, Mica. Lalu malaikat itu mengambil pedumpan mengisinya dengan roti dari mezbah dan menyebarkannya ke bumi. Maka apa ini? Maka hendaklah Ini, baca ini. Oh ya, saya salah baca ini. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Waduh. Oke. Jadi ada yang di surga, betul? Udah tahu ini pasti Ka'bah surga kan? Mica.
Karena ini kan peristiwanya di surga, betul? Terus ada imam di surga, betul? Lalu ada golden altar. Lalu ada yang di Lalu ada yang di bumi. ada di bumi. Lalu yang orang-orang yang di bumi ini sedang apa? Berdoa. Sedang berdoa. Berdoa. Dan doanya ini sama kemenyan naik ke tahta Bapa, betul? Iya. Lalu malaikat ini atau imam ini dia ambil dia punya sensor dupa itu, lalu dikasih dengan api dari altar, lalu dibuang kemana? Bumi. Lalu dibuang ke bumi. Lalu ada apa? Suara guru. Thundering, Halilintar. lightning, Earthquake. Halilintar. Earthquake. earthquake. Oke, bisa semua sampai sini? Bisa bicara. Ya, silakan. Sally belum naik, Sally belum ngerti. Oke, coba Aca jelaskan ke Kak Sally. Oke Kak Sally, jadi kita tahu Kak Sally di sini di Revelation 8 ayat 5 di situ ada apa ini? Bait dan Kak Sally Kabar. dan ada di situ ada orang yang lagi itu Kak Sally yang berdoa. Nah, dan mereka berdoa karena yang dupa Kak, yang dupa yang dioles sini di kepala imam tadi itu di kepala yang mau menjadi imam itu Kak, orang ini mendoakan kepada orang-orang di bumi. Orang ini mendoakan orang-orang di bumi. Oh, tadi Aice dengannya gitu nih, Cek. Ya ampun. Sami coba perbaiki. Itu kan ada orang-orang kan di bumi, mereka lagi berdoa dan itu ada imam di holy place, dia punya mesbah dengan dia punya doa-doa orang kudus ini, asapnya sampai di takhta Bapa dan sisa dari itu dia buang ke bumi. Dia ambil, dia punya dupa, dikasih dengan api, lalu dia buang ke bumi. Oh, yang cek. Lalu hasilnya ini. Boleh, Sally? Oh, Sally boleh coba ulang, Cik? Coba Sally ulang. Oke, Cik. Jadi, waktu di Revelation 8 ayat 5 ini, dibilang ada Ka'bah di surga. Dan di bumi itu ada orang-orang yang lagi berdoa, terus asapnya naik ke surga, terus imamnya ini ambil dupa. Asapnya naik ke surga, doanya kan dia berdoa kan, orang-orangnya. Lalu ini imam ini yang persembahkan dengan dupa, kemenyan, ya kan? Lalu dibakar, dipersembahkan dengan doa orang-orang kudus di hadapan Bapa, gitu sayang. Oh, oke. Jadi di surga itu ada Ka'bah, ya, terus di bumi itu ada orang-orang yang lagi berdoa, terus doanya ini dipersembahkan oleh imam dengan dupa yang dibakar ke hadapan Bapa. Dupa dan kemenyan ya? Ya, dupa dan kemenyan. Ya. Dupa dan kemenyannya ini dipersembahkan di hadapan Bapa, terus habis itu dupanya ini sama kemenyan di Sensor lempar. Sensor. Sensor, ya, sensor. Diisi dengan apa? Ya, diisi dengan api, terus dibuang ke bumi. Oke. Lalu hasilnya? Lalu jadinya
voices, thundering, lightning, earthquake. Oke, mantap. Sampai sini ceritanya bisa dapat semua? Bisa C, thank you C. Oke, Aku mau tanya, Oh, Hani, silakan sayang. yang tadi di sinyal api itu apa tadi sih? Api sayang, boleh ulang? Tadi suaranya kurang jelas sayang. Yang diisi sama api sih, yang habis itu dibuang. Oh, ini sensor dupa. Oh, rupanya diisi api ya, C? Iya, betul. Oh, oke, C. Iya, sama-sama. Oke. Mari kita lihat lagi ya di sini ya. Oke. Mari kita lihat. Kita ambil ceritanya dulu, oke? Imam cocok dengan apa? Imam cocok dengan apa? Imam yang diurapi. Cocok dengan apa? Bukan? Imam yang diurapi cocok. AA. Bahasa Inggris. AA. Oh, Arun C. Bukan? Bukan. AA. Ayo pasti dapat nih. AA apa AA? Another angel. Oh iya. Apakah another angel itu imam? Betul, Mice. Betul? Ya, Mice. Lalu kita tahu ada orang-orang yang di bumi sedang apa? Kalau di ini kan cerita Revelation kan? Kalau ini ceritanya Psalm. Ada orang-orang di bumi yang sedang apa? Berdoa. Ya kan? Dan di sini dibilang apa yang kena dew? Mount Zion. Setuju? Oh iya. Apa kata lain Mount Zion? New Jerusalem. Mount Zion itu kata lainnya Jerusalem. Setuju nggak? Apakah Yerusalem itu ada di Mount Zion? Iya, betul. Yang kita belajar kan? Ya, Mice. Oke, mantap sampai situ. Jadi ada yang diurapi imam dan ini ada another angel yang di bumi orang-orang di bumi pray. Lalu di sini ada yang diturun dilempar fire sama apa? Fire sama Sensor. Oke. Tunggu ya. Oh. Oke. Mari kita lihat di sini. Dan di sini waktu imam diurapi ada yang apa tadi? Ada yang Kumpul, Mice. oh iya, Kira-kira berkumpulnya di mana dong ini? di bumi. Bukan? Berkumpulnya di mana? Kalau sesuai konteks Mazmur 133 kumpulnya di mana? Mount Zion. Mount Zion, betul nggak? Oh, Betul. Setuju itu? Setuju. Oke, Iya, setuju. Mice. Oke, mari kita lihat lagi. Oke, mari kita lihat. Acts 2 ayat 1, ayat 3, 4. 1, 2, 3, 4, oke? Masih ingat nggak di Acts 1 kan Tuhan Yesus naik ke surga kan? Ya, Mice.
Sudah 40 hari, ya kan? Yesus naik ke surga. Lalu murid-murid disuruh di upper room berapa hari? 10 Mice. Oke, mereka di situ menanti janji Bapa kan? Ya, Ya, Janji Mice. Bapa. Artinya murid-murid berdoa nggak sama Bapa, kepada Bapa? Ya, Mice. Oke, berdoa kepada Bapa. Nah, lalu di situ mereka ada di mana? Apakah mereka dibilang mereka ada di mana, mereka murid-murid? Apakah Belum. ada di mana? Di mana? Upper room atau upper chamber. Bukan? Yerusalem. Yerusalem. Iya, betul Mice. Betul? Oh. Ya, Mice. Lalu waktu hari ke-50-nya itu X2 ayat 1 kan? Pentecost kan? Iya. Oke, mari kita lihat ya X2 ayat 1 ya. Ya, Mice. Oh, ya. Jadi hari putus itu upper room itu apa itu? Upper room itu ruang asta sayang. Oh iya sih, makasih sih. Sama-sama. Nah, ini X2 ayat 1 yang kita baca kan, ini sama dengan apa? Mazmur berapa? Oh, Mazmur 133. Ayat 1 kan? Iya. Lalu dibilang, tiba-tiba ada suara. Ayat 2 kan itu? Ada bunyi tiupan angin keras dan memenuhi rumah di mana mereka duduk. Apakah ada voices? Ada sound. Oh iya, sound seperti voice. Lalu nampak kepada, jadi ini sama dengan voices kan? Iya. Lalu dibilang nampaklah seperti lidah-lidah api. Apakah dilempar dari surga? Dari Adalah surga. censer dan apa? Fire. Apakah yang turun adalah Sensor Oh, lidah-lidah api? lidah-lidah api. Dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Betul? Tapi panas itu, Kak. Boleh, boleh. Jadi apakah ini lambang bahwa Sami Aca boleh di mute sayang kalau nggak mau, kalau ini. Sally ada angkat tangan, ada mau tanya sesuatu? Oh, Cecily tadi mau ulang yang di atas, Cek. Boleh. Yang mana? Ya, dari itu, Cek. Kan tadi dari atas naya ini. Tadi kan di bumi itu ada orang-orang yang lagi berdoa, terus di surga ada imam yang persembahkan doa mereka itu dengan dupa dan kemenyan, terus dipersembahkan kepada Bapa. Habis itu dia ambil dia punya censer and fire, censer yang dipenuhi dengan Putus ya? Halo? ada yang unity, terus di Mount Zion. Terus di situ ada imam yang diurapi, dan du itu jatuh ke Mount Zion. Mount Zion itu sama dengan Yerusalem. Terus di Revelation itu imam itu cocok sama another angel yang turun, yang kasih fire atau censer ke bumi yang ada orang-orang yang lagi pray. Gitu ya, Cik? Iya, betul. Ya, terus sama yang di bawah itu, Cik. Di X1, Tuhan Yesus naik ke surga. Terus 40 hari itu Tuhan Yesus ini dulu kan ya, 40 hari Oh baru ya, naik ke surga. 40. Iya, ini maksudnya itu. Jadi ini sebenarnya 40-nya di sini. Ya. Nah. Iya, terus. Nah, terus jadi kan ada 40 hari dulu, baru habis itu Tuhan Yesus naik ke surga, terus selama 10 hari ada murid-murid yang lagi di upper room atau di Yerusalem. Terus waktu udah sampai 10 hari, hari ke-50, di situ X21 sama dengan Psalm 133:1 karena mereka one place. Nah, terus di X22 ayat 2 ada voices
sama dengan sound yang ada di Revelation 8. Terus di Acts 23 sama 24, di situ ada sensor sama fire yang ada di Revelation 8. Itu ya, Cik. Oke, mantap Sally. Oke. Oke, mantap, Cik. Thank you, Cik. Kesimpulannya akan dibahas besok karena kalau mau ini kayaknya belum connect, tapi kita mau kasih homework. Coba kira-kira apa kesimpulannya? Kali kita mau untuk dapat password besok, tolong tulis apa kesimpulannya. Oke? Kesimpulannya tolong lengkapin aja. Ini X2 ayat 1 ya. Oke, boleh? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalian cuman kasih 4 kata, nggak perlu benar, yang penting kerjakan aja. Jadi Pentecost di X21 adalah peristiwa di mana 4 kata seterusnya. Boleh? Itu dikirim Cik nanti ke Cik. Ya, kirim ke Cece ya. Sebelum Oke, kita ambil kesimpulan sama-sama, kalian... Ini homework ya. Iya, betul. Kak, quizzes ya, Cik? Iya. Quizzes atau? Nggak usah quizzes. Oh, Kalian kirim aja yang kirim dia punya 4 katanya, nanti dapat password untuk besok. Kita lanjutin besok apa kesimpulannya. Oke? Lalu kita lanjutkan apa sih maksudnya pintu terbuka tertutup. Oke? Oke, Cik. Oke. Itu nggak perlu benar, nggak perlu salah ya, Ci. Apa sayang? Sorry. Suaranya kurang jelas. Kalau Ci bisa dengar, Bisa. ya, jadi berarti ini soal atau kesimpulan, Ci? Kesimpulan sayang. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita semua ini, Cece mau lihat kalian bisa dapat nggak yang mau disampaikan dari semua yang pelajaran hari ini. Nah itu dia. Nah kalau kalian misalnya kalian belum dapat, besok kita lanjutkan lagi. Tapi kalau ada yang dapat ya nggak apa-apa, bagus. Kalau ada yang belum dapat, dibantu sampai dapat besok. Boleh, Hani? Boleh. Ya. Berarti kesimpulannya 4 kata aja ya, Ci? Betul, 4 kata aja sayang. Boleh? Boleh, Ci. Oke, itu homeworknya ya buat besok ya. Oke, Ci. Oke, Rachel silakan. Cik. Oh iya, oke. Ini tolong screenshot dulu. Error ya. Judulnya apa, Kak? Oh, judulnya ini pintu terbuka dan tertutup. Oke, udah, Cik. Video yang kemarin ada yang belum diupload juga ya, Kak? Oh, belum. Yang hari apa ya itu ya? Ya, soalnya ada yang belum aku taruh judulnya, Kak. Oh, ya, oke. Siap. Nanti kakak taruh ya. Oke, Oke. Kak. Thank you. Oke. Screenshot time ya sekarang ya. Tunggu ya, dibuka lagi. Bisa ngerti ya? Jadi kalian coba di figure out dulu apa kesimpulannya kira-kira. Oke, ini sudah ya tadi. Ini kita belum menjawab gereja selain Philadelphia loh, tapi masih mau menjawab pintu terbuka dan tertutup itu. Oke, udah, Cik. Oke. Ini sekarang. Cik, yang G itu boleh gedein nggak? Ini? G. Oh, Yang- oke. Oke, udah, Cik. Thank you, Cik. Oke, udah, Cik. Udah, Cik. Udah, Cik. Udah, Cik. Udah, Cik. Udah, Cik. Oke. Oke, udah, Cik. Thank you, Cik.
Oke, nanti kita ketemu lagi ya besok ya untuk lanjutkan kesimpulan. Coba nanti kalian kasih kesimpulannya, oke? Oke, kalau gitu sampai ketemu besok. Kita belajar lagi tentang 144 Philadelphia untuk tahu gereja selain Philadelphia. Dan itu adalah gereja yang ada sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi itu penting sekali untuk kita ya. Oke, kita mau minta berdoa. Rachel boleh pray ya.